Kita pasti pernah dengar kan tentang mitos-mitos atau pamali tentang anak kecil tuh nggak boleh keluar maghrib atau malam-malam. Iya benar. Dan bahkan dari dulu pun mitos tentang anak kecil nggak boleh keluar malam-malam tuh udah ada, bahkan dari tahun 80-an. Cerita ini tuh kejadiannya sekitar tahun 86-an. Gue dapat ini tuh ceritanya dari nenek gue. Latar kejadian ini tuh di sebuah kampung ada di Tegal, Jawa Tengah. Oke. Jadi tuh dulu ada anak kecil di kampung itu. Kita sebut aja namanya Nurul, oke? Oke, Nurul. Nah, jadi waktu di tahun 86-an itu Nurul tuh umurnya masih kayak 5 tahunan gitu, Moy. Masih TK lah ya. Iya, TK. Nah, kejadiannya itu waktu itu sore-sore lah kayaknya sekitar jam 4 jam 5-an. Ya namanya anak kecil kan pasti main sama teman-temannya dong. Nah, Nurul tuh lagi main sama 4 temannya di depan. Jadi itu di depan rumahnya Nurul tuh ada kayak lapangan kosong besar gitu loh. Oke. Nah, Nurul sama 4 temennya tuh main di situ. Main sampai akhirnya kayak udah mulai jam 5, langit juga udah mulai gelap gitu kan. Udah ngasih tahu gitu udah mau maghrib. Nyokapnya Nurul tuh kayak ngasih tahu Nurul untuk cepet-cepet balik karena kan udah maghrib kan. Nah, di situ Nurul cuman ngeiyain doang karena sebenarnya Nurul masih belum mau balik, masih mau main gitu sama teman-temannya. Oh. Dimana 4 temennya Nurul pergi balik untuk ke rumahnya, Nurul nggak balik. Nah, nggak lama Nurul tuh lagi sendirian di lapangan. Nurul tuh ngeliat kayak ada anak kecil juga, cewek seumuran dia, emang ngelewat di depan dia gitu. Nah, anak cewek itu tuh nyamperin Nurul. Akhirnya kayak ngajak main gitu, kayak ayo main yuk bareng. Ya otomatis Nurul seneng dong, karena kan Nurul masih mau main gitu kan. Dan akhirnya dia punya temen untuk bisa main bareng. Nah, mereka main bareng asik. Udah mulai maghrib, ya pasti nyokapnya Nurul khawatir dong kenapa anaknya masih belum balik. Nah, di situ nyokapnya Nurul keluar rumah. Tapi pas Nurul ngeliat ada nyokapnya nyariin dia, Nurul tuh langsung kayak ngajak temennya itu yang cewek langsung cabut untuk ngumpet dari nyokapnya. Oh, karena nggak mau pulang. Iya, karena nggak mau pulang karena dia masih mau main kan. Di dekat rumahnya mereka tuh pas banget kayak dari lapangan itu kayak agak jalan ke belakangan dikit tuh emang ada hutan-hutan bambu gitu, Moy. Oke. Nah, mereka berdua cabut lari ke sana untuk ngumpet. Ya lu kan tahu ya kan pohon bambu kan batangnya ya gede-gede gitu kan, dempet-dempetan. Nah, akhirnya mereka ngumpet lah di situ sambil kayak jongkok gitu nih mereka berdua. Ya nyokapnya nyari dong, nyokapnya nyari kayak manggil-manggil. Pas lagi nyokapnya manggil namanya Nurul, Nurul tuh ngomong ke temennya kayak, jangan berisik biar nggak ketahuan emak aku, kata Nurul gitu tuh. Ya udah dong, mereka diem. Nah, tapi tuh pas lagi nyokapnya Nurul kayak lagi jalan nyari, kedengeran kayak bunyi kresek-kresek gitu. Dan itu emang sumber bunyinya tuh dari Nurul sama temennya. Karena mungkin yang nggak bisa diem atau gimana gitu kan. Nah, ya udahlah, nyokapnya Nurul memutuskan untuk ya jalan ke arah bunyi itu kan, sumber bunyi itu. Nah, pas lagi jalan dan dia udah ngelihat Nurul, tiba-tiba nyokapnya Nurul tuh langsung diem seketika dengan mukanya yang kayak panik gitu loh. Terus sambil nunjuk ke arah mereka berdua. Nah, di situ ya Nurul otomatis nengok ke belakang dong. Dan pas Nurul nengok ke belakang ya Nurul nggak ngeliat apa-apa. Di situ nyokapnya Nurul langsung nyamperin Nurul, ngambil Nurul, ngegendong Nurul dan balik sama Nurul berdua ke rumahnya. Berdua doang balik ya? Berdua doang. Langsung lah itu pokoknya lari kenceng banget. Nah, pas nyampe di rumah, Nurul langsung kayak nyoel ibunya gitu loh, kayak, emak, tadi emang ngeliatin apaan sih? Pokoknya nanya tuh kayak, ya anak kecil nanya lu berdua tahu dong. Iya, polos gitu. Iya, kayak, emak, tadi emang ngeliatin apa sih? Kok emak tadi nunjuk ke arah Nurul, ke belakang Nurul, emang ada apa? Nah, ternyata yang ditunjuk sama ibunya Nurul itu bukan sesuatu yang ada di belakang Nurul sama temennya. Yang bikin nyokapnya Nurul tuh takut sebenarnya tuh sosok temennya Nurul itu. Yang di sampingnya Nurul tadi? Iya, yang selama dari tadi tuh nemenin Nurul. Karena di mata nyokapnya, yang nyokapnya lihat tuh bukan kayak yang Nurul lihat anak kecil. Hah? Yang nyokapnya lihat itu
Ya emang iya sih, badannya kayak anak kecil. Tapi yang anehnya itu mukanya udah tua banget. Terus rambutnya juga kayak rambut rontok yang jarang-jarang gitu, yang ada space antara rambut ke rambut. Dan lebih nakutinnya lagi buat nyokapnya Nurul adalah pas nyokapnya Nurul ngelihat sosok itu, sosok ini tuh kayak ketawa ngegelengin kepala, ngetawain, ngeledekin nyokapnya Nurul. Shit. Nah udah tuh, karena kejadian itu ya pasti kebesokannya Nurul beneran sama sekali gak dibolehin keluar sama nyokapnya untuk main. Kalaupun emang Nurul pengen main, ya mainnya di rumah aja gitu kan. Nah ada suatu hari emang Nurul tuh lagi berduaan aja sama nyokapnya di rumah. Dan memang mereka pun emang cuma tinggal berdua karena bokapnya udah meninggal lama kan. Nah Nurulnya tuh lagi di ruang tamu dan nyokapnya tuh lagi di kamar. Yang tadinya kayak lagi sepi, hening gitu, gak ada apa-apa. Tiba-tiba tuh nyokapnya Nurul tuh denger dari kamar tuh si Nurul tuh ketawa tiba-tiba gitu loh. Ketawa kayak seolah-olah dia lagi ngobrol sama orang. Nah di situ nyokapnya langsung keluar dong dari kamar kayak untuk ngelihat anaknya. Dan yang dia lihat ternyata anaknya tuh sendiri, ketawa sendiri dan kayak ngomong tuh sendiri gitu kan. Nah di situ ya langsung dong nyokapnya nanya ke Nurul kayak, kamu kenapa ngomong pakai bahasa Jawa gitu kan. Dari tadi ngomong sama siapa kok ketawa-ketawa sendiri. Nurul nggak ngebales omongan nyokapnya. Nurul cuman diem doang sambil ketawa-ketawa nunjuk ke ibunya. Dia ngetawain ibunya gitu? Iya, sambil nunjuk-nunjuk gitu, Bi. Nah, ibunya bingung dong. Nah, pas ibunya lagi, itu kan posisinya ibunya berdiri kan? Ibunya bingung. Di situ ibunya Nurul tuh ngerasa dasternya tuh kayak ada yang narik gitu loh. Di bagian bawah? Di bawah gitu, kayak ditarik-tarik gitu. Dan pas nyokapnya nengok ke bawah itu, yang nyokapnya lihat tuh sosok si yang tadi gue kasih tau ke kalian. Anjing. Yang kemarin? Iya. Sosok anak kecil yang mukanya tua, rambutnya udah rontok itu. Itu tuh sosok itu yang narik-narikin daster ibunya Nurul kan. Nah di situ pas si sosok itu sambil narik-narikin dasternya nyokapnya Nurul tuh sambil nyengir senyum gitu loh ke nyokapnya Nurul. Anjrit. Nah di situ nyokapnya Nurul panik lah. Dan setelah kejadian itu nggak cuma berhenti di situ doang, Moibi. Setelah itu ada kejadian-kejadian aneh yang dimana ada satu kejadian yang emang parah banget gitu buat keluarga mereka, buat Nurul sama nyokapnya. Jadi suatu malam Nurul sama nyokapnya kan, yang kayak tadi gue bilang kan, mereka tinggal berdua, jadi otomatis mereka juga tidur berdua kan. Nah mereka tuh berdua lagi tidur di kasur. Lu tahu kan posisi kalau misalkan lu kayak lagi ngomongin anak gitu tidur, kayak lu peluk anak lu, abis itu kayak diempok-empok gitu. Nah itu yang dilakuin sama nyokapnya Nurul ke Nurul. Pas udah kayak Nurulnya mulai tidur, ya nyokapnya juga udah mulai bisa tidur dong. Tapi gak lama dari situ tuh ibunya tuh kayak kebangun. Kenapa? Karena ibunya tuh ngerasa Nurulnya tuh kayak gerak-gerak gitu loh. Tidurnya tuh kayak gelisah. Ya naluri seorang ibu ya pasti langsung ditenangin dong anaknya, langsung dielus-elus kayak udah tidur lagi gitu kan. Pas Nurulnya udah mulai tenang lagi, udah mulai tidurnya bisa diem lagi, nggak banyak gerak, ya udah nyokapnya juga tidur lagi. Tapi nggak lama kemudian hal yang sama kejadian lagi. Nurulnya tuh gerak-gerak lagi, tidurnya tuh makin kayak gelisah gitu. Nyokapnya langsung dong kayak ngelus-ngelus lagi, diempok-empok lagi, dibilangin kayak udah Nurul tidur aja, tidur. Ya nyokapnya tuh pas lagi ngelus-elus tuh sambil merem gitu loh, kayak setengah merem setengah melek gitu. Nah tiba-tiba nyokapnya tuh pas lagi ngelus-elus Nurul itu tuh ngedenger suara Nurul ngomong kayak gini, Mak, air bak di kamar mandi abis, tadi Nurul abis pipis jadi gak bisa siram. Dan yang nyokapnya denger tuh suaranya datangnya dari depan pintu kamar mereka. Dan pas nyokapnya melek, nyokapnya nengok, dan yang emang nyokapnya lihat bener anaknya si Nurul. Nurul berarti nggak dipelukan nyokapnya dong? Nah disitulah titik dimana nyokapnya, terus yang dia pegang siapa dong? Oh iya anjing. Dia diem. Ya pasti ya awalnya tuh takut gitu loh, nggak langsung berani lihat. Sampai akhirnya kayak di situ nyokapnya Nurul mikir kayak ini dari tadi yang kayak gua empok-empok elus-elusin siapa?
Sampai akhirnya nyokapnya Nurul kayak beraniin untuk ngeliat. Dan yang nyokapnya lihat adalah sosok si anak kecil itu sambil kayak ngedongak ke nyokapnya Nurul sambil ketawa ngeledekin nyokapnya gitu. Nempel banget lagi ke muka nyokap itu pasti. Nah, karena kejadian itu ya pasti otomatis terutama yang nyokapnya Nurul ngerasa terganggu dong, apalagi anaknya juga digangguin kan. Iya. Akhirnya nyokapnya Nurul tuh mutusin buat manggil orang pintar untuk yang ngusir sosok itulah. Dan setelah gak lama si sosok itu keusir dan nyokapnya nanya ke orang pintar itu, ternyata tuh usut punya usut, makhluk yang ngegangguin Nurul dan nyokapnya itu ternyata jadi tuh dulu katanya di kampung situ, di desa situ tuh ada pasangan incest. Punya anak. Nah, anaknya tuh lahir prematur terus cacat dan kedua orang tuanya tuh beneran definisi jijik, benci banget sama anaknya. Dan anak itu tuh tumbuh ya sampai ya lumayan gede lah. Karena nyokap sama bokap yang gak suka nih, karena kedua orang tuanya jijik banget sama anaknya nih ya. Padahal kan hasil darah daging sendiri gitu kan. Saking benci dan jijiknya, anaknya tuh dikubur hidup-hidup. Anjrit, parah banget. Nah, dan kenapa si sosok itu tuh bisa ngikutin Nurul? Karena ya cuma Nurul doang yang mau main sama sosok itu. Dan kayak dia kangen main. Dan kenapa dia nempel juga ke nyokapnya Nurul? Karena dia haus akan kasih sayang dari seorang ibu.